Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu keterbatasan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan untuk menguji normalitas data, dan ini sangat populer di kalangan mahasiswa skripsi ataupun tesis. Jadi biasanya mahasiswa menyatakan kalau sebelum melakukan analisis uji hipotesis, baik itu menggunakan korelasi Pearson atau menggunakan uji beda, misalkan independent sample t-test gitu ya, itu datanya harus normal dulu. Nah, biasanya mahasiswa menguji normalitasnya itu dengan Kolmogorov-Smirnov, karena memang Kolmogorov-Smirnov ini langsung bisa menunjukkan angkanya, ada nilai P-nya yang bisa langsung diinterpretasikan signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan berarti datanya normal. Nah, sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu sebenarnya Kolmogorov-Smirnov itu seperti apa sih yang dilakukan dia itu gitu ya. Nah, jadi ini saya berikan ilustrasinya saja. Nah, Kolmogorov-Smirnov itu sebenarnya dia akan melakukan uji statistik dengan membandingkan data yang kita miliki, data yang kita peroleh dari penelitian dengan data normal pada idealnya. Nah, jadi misalkan ini ya, ini ada variabel IQ. Data kita bentuknya seperti ini yang ada di diagram batang ini. Sementara data normal idealnya itu harusnya bentuknya seperti ini. Nah, Kolmogorov-Smirnov dia akan menguji apakah ada perbedaan atau tidak antara data kita dengan data normal idealnya. Kalau tidak ada perbedaan, berarti dapat disimpulkan bahwa data kita normal. Oleh karena itu, dalam uji Kolmogorov-Smirnov kita mencari yang nilai signifikansinya itu di atas 0,05. Nah, tapi Kolmogorov-Smirnov ini sebenarnya memiliki keterbatasan, terutama jika dilakukan pada sampel yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Nah, saya akan memberikan simulasinya. Saya memiliki dua data di sini. Ini data pertama, sampelnya ada 306. Saya akan lakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Di sini analyze, descriptive, explore. Saya reset dulu. Saya masukkan motivasi dependent. Saya klik plots. Saya centang normality dan saya pengen melihat histogramnya. Sudah, continue. Oke. Kita lihat outputnya. Ini ya. Nah, dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov ternyata signifikansinya kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya data kita tidak normal kalau menurut hasil uji ini. Begitu juga Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk juga fungsinya sama untuk menguji normalitas. Dia juga menyatakan data kita tidak normal. Nah, apakah benar tidak normal? Kita coba cek. Kalau dari histogramnya, dari bentuknya sepertinya normal ya. Ya, dari bentuknya sepertinya normal karena yang mendekati rata-rata itu banyak, semakin jauh semakin sedikit. Nah, sekarang kita coba dengan data simulasi yang kedua. Ini datanya hanya 6. Kita coba lakukan hal yang sama. Descriptive, explore. Saya reset dulu. Motivasinya saya masukkan. Saya klik plot, saya centang histogram dan normality plots with test. Continue, oke. Kita lihat outputnya. Nah, ini ya variabelnya. Yang hanya 6 orang itu, kalau dari hasil uji normalitas ini dia normal, gitu ya, karena signifikansinya di atas 0,05. Padahal kalau kita lihat histogramnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa data ini normal. Nah, itulah keterbatasan kalau kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, karena Kolmogorov-Smirnov itu adalah uji statistik. Uji statistik itu, nilai P itu sangat sensitif terhadap jumlah sampel.
Jadi kalau sampel kita itu terlalu kecil, kecenderungannya P-nya akan selalu di atas 0,05. Sementara kalau sampel kita itu besar, nilai P-nya akan selalu di bawah 0,05. Nah, terus solusinya bagaimana? Kalau data kita kecil, memang kurang dari 10, saran saya memang pakai saja non parametrik gitu ya, karena memang akan sulit mendapatkan data normal dengan sampel yang sangat kecil. Nah, kalau data kita besar, misalkan di atas 200, nah kalau mau dilakukan uji normalitas, dilihat saja secara visual, baik itu dengan histogram maupun dengan QQ plots atau dengan box plotnya gitu bisa. Atau bisa juga dilihat dari skewness dan kurtosisnya. Gitu. Tapi memang kalau data besar, beberapa orang juga mengatakan data besar pun tidak perlu diuji normalitasnya, karena memang data yang besar kecenderungannya akan selalu normal gitu, akan selalu mendekati parameter di populasi gitu. Jadi untuk data besar saran saya jangan gunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitasnya. Nah, itu tadi simulasi data kita, semoga bisa membawa insight bagi penelitian kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.